Beraninya kau. Beraninya kau mendekati suamiku. Dia adalah suamiku. Dan kau seorang kriminal, Antara. Kau membuatnya jatuh ke dalam perangkapmu dan memaksanya untuk menembakku. Apa kau tidak memaksanya? Dan Chutki, kau telah membuat adikku menikah dengan pria tercela itu. Kenapa kau melakukan ini? Aku tidak akan mengampuni. Jangan katakan apapun pada Antara, Gudan. Jika kau berani macam-macam pada Antara, aku akan menjadi mimpi terburukmu. Aku sudah bilang padamu untuk datang diam-diam. Polisi saat ini sedang mencariku karena aku melarikan diri dari penjara. Aku harus pergi kemana, Aksat? Kau benar, Antara. Kalau kau ingin hidup, tempat teraman untukmu adalah penjara. Itu yang pantas. Dan aku... Antara tidak akan kemana-mana, mengerti? Bagaimana dia memaksamu? Apa yang dia miliki yang membuatmu menari mengikuti lagunya? Sepertinya setelah kau sadar dari koma, pikiranmu tidak seimbang. Apa kau tidak bisa melihat bahwa Aksat sangat mencintaiku? Dia itu membencimu. Dia tidak sedang dipaksa. Kau bisa lihat sendiri, kan? Kami pikir kalau kau itu sudah mati. Dan sejauh yang aku tahu, kau adalah satu-satunya kelemahan Aksat. Lalu bagaimana aku bisa memerasnya? Dia melakukan ini karena dia mencintaiku. Paman Eje, kau tidak harus mendengarkannya. Jangan mau dipaksa. Kita akan mencari solusi untuk masalah ini bersama. Kau tidak perlu takut. Kita adalah satu, Paman Eje. Kita bukan satu, Gudan. Antara selalu menjadi bagian dari hidupku. Kau adalah orang yang datang di antara kami. Apa kau sudah gila? Kau sedang berbicara sampah. Tapi aku tidak akan terintimidasi, apalagi oleh Antara yang hina ini. Kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Baiklah kalau begitu. Tunggu. Polisi yang akan mengungkap kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apapun menyakiti Antara. Aku sudah bilang kan, kalau aku dan Antara itu adalah satu. Aku mencintainya. Dan aku membencimu, Gudan. Dalam pertarungan antara cinta dan kebencian ini, cinta akan muncul sebagai pemenangnya. Kau selamat terakhir kali. Jika kau membuat kesalahan ini lagi, kau akan menanggung akibatnya. Dan aku tidak perlu memberitahumu lagi bahwa hanya kau yang tahu lokasi Antara. Dan jika sampai ada yang mengetahuinya, aku akan sangat membencimu, Gudan. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Begini, Gudan. Walaupun kita tidak dapat menyegarkan ingatan kita, sepertinya kita akan bertemu lagi seperti dulu. Untuk saat ini, silakan kau pergi. Aku tidak mau mengambil resiko apapun. Sampai ketemu lagi. Apa kau pikir, kalau kau bertindak kurang ajar, meremas tanganku dan mengancamku dengan pisau, aku akan percaya? Apa kau mengharapkanku percaya? Kalau kau telah membenciku sekarang, aku sudah ditembak olehmu, Paman Eje. Tapi aku tetap mempercayaimu sampai sekarang. Dan aku percaya bahwa kau hanya mencintaiku dan bukan Antara. Kau hanya berpura-pura. Aku masih punya tempat di hatimu. Paman Eje,
Tidak ada siapa-siapa di sini. Bahkan tidak Antara. Tolong katakan yang sebenarnya. Kenapa kau lakukan ini padaku? Sebenarnya aku membencimu, Gudan. Aku membencimu. Kau tidak dapat mengubah kebenaran dengan memujukku dengan pertanyaan ini, Gudan. Jika kau benar-benar ingin membantuku, tolong menjauh dari Antara dan juga aku. Sisanya terserah kau, lakukan apa yang kau mau. Setiap orang berhak untuk hidup dalam kehidupannya sendiri. Begitu juga kau. Tapi kau melakukan hal yang salah. Apa kau ingin meninggalkanku untuk Antara? Antara adalah cinta pertamaku, Gudan. Seseorang tidak bisa melupakan cinta pertama mereka. Kau adalah cinta pertamaku, Paman Eje. Bagaimana bisa aku melupakanmu? Kita adalah satu, Paman Eje. Jangan khawatir. Kita bukan satu, Gudan. Sebenarnya aku membencimu, Gudan. Aku membencimu. Antara adalah cinta pertamaku, Gudan. Dan seseorang tidak bisa melupakan cinta pertama mereka. Tolong, menjauhlah dari Antara dan juga aku. Bahkan jika aku kehilangan segalanya, rumahku, kekayaanku, atau reputasiku, aku akan selalu memiliki satu hal yang istimewa. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Itu adalah cinta yang kumiliki untukmu. Tidak, Gudan. Aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa mengaku kalah. Aku akan mencari tahu apa yang disembunyikan Paman Eje dariku. Aku pasti bisa. Gudan, kau bangun pagi sekali. Apa kau tidak tidur? Ada apa, Gudan? Apa ada masalah? Kau bisa mempercayaiku. Bukan apa-apa, Cutki. Jangan khawatir. Tidak ada apa-apa. Aku tidak bisa memberitahumu apapun bahkan jika aku mau, Cutki. Ini antara Paman Eje dan aku. Dan aku harus menemukan solusinya sendiri. Apa yang kau lakukan? Tinggalkan aku sendiri, Gudan. Ini tidak akan menghentikan pendarahan atau menghilangkan rasa sakitmu, Paman Eje. Jangan bergerak, diam di tempat. Gudan, tinggalkan aku sendiri. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Aku bisa melihat betapa bagusnya pekerjaanmu saat itu. Kau mungkin memang keras kepala, tapi aku ini istrimu. Wanita lebih keras kepala daripada pria. Bencilah aku semaumu, tapi biarkan aku melakukan apa yang kukuasai. Merawat. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है, तुझे मिल के ही जाना है, जीने का तू जरिया है।
Kau menghukum diri sendiri hanya karena menyakitiku. Kau sudah selesai membalut lukanya? Apa kau senang sekarang? Terima kasih. Paman Eje, cinta itu kuat. Tapi seseorang memang membuat kesalahan. Di saat dia tidak berdaya, kau mungkin tidak berdaya. Tapi tidak denganku, Paman. Aku tidak akan biarkan kau membuat kesalahan, kau membenci kesalahan dan juga mereka yang melakukan kesalahan. Sekarang saatnya mengungkap kebenaran. Inspektur, aku tahu kebenaran tentang Antara. Inspektur, itu dia. Tangkap dia. Nenek, kau? Aku juga ingin menanyakan hal itu. Apa yang kau lakukan di sini? Bu, sekeringnya putus. Ada apa ini? Di mana Antara? Dia ada di sini, kan? Aksat Jindal bukanlah orang yang menyelamatkanmu. Itu aku, pria seksi dan tampan. Aku Parv. Seseorang itu bisa memperbaiki jalan hidupnya. Bahkan seekor anjing bisa berhenti untuk mengibas-ngibaskan ekornya. Dan tidak ada yang bisa mengubah niatmu. Sama seperti ini. Mantan, ibu, mertua. Aku menjaga kebaikanku dengan baik. Jadi, saat informanku memberitahuku tentang kau, aku datang untuk membantumu. Jika tidak, kau pasti sudah dikirim ke tempat di mana kau melarikan diri. Ingat itu. Antara, kenapa dia ada di sini? Ada apa denganmu, Gudan? Aksat baru-baru ini membeli rumah ini sebagai investasi. Dia membawaku ke sini untuk mengajakku tinggal di rumah ini. Dan kau? Kenapa kau bawa polisi ke sini? Ada masalah apa? Katakan padaku. Tunggu sebentar. Gudan sangat yakin Antara bersembunyi di sini. Tapi kau memberitahuku cerita yang berbeda. Jelas salah satu dari kalian berbohong padaku. Aku tahu. Dan kau datang ke sini untuk menggeledah rumahku tanpa surat perintah. Aku minta maaf. Maafkan aku, Inspektur. Mungkin dugaanku salah. Tuan Jindal tidak pernah berbohong. Tidak apa-apa, Gudan. Ada baiknya kau membantu polisi menemukan penjahat seperti Antara itu. Tapi kami tidak berdaya tanpa bukti. Lain kali, kami tidak akan mengambil tindakan berdasarkan dugaan. Aku permisi dulu. Sampai sejauh mana Antara memanipulasimu, hingga kau membantunya dengan segala cara? Gudan, kau perlu memahami bahwa permainan ini sangat berbahaya. Dan itu akan baik untuk semua orang jika Antara menjauh darinya. Apa kau tahu, Parv? Aku tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku hari ini. Kesakitan dan penderitaan Gudan yang tidak pernah berakhir membuatku sangat bahagia. Dan Aksat, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan jika dia mau, dia sama sekali tidak berdaya. Oh ya, Parv, kau tidak dapat menyangkal satu hal. Doti dan kurtamu tidak mendapatkan pujian. Kau sangat baik.
Oh, Penghargaan tidak sesuai dengan penampilanmu, tapi untuk otakku. Dan kau menjalani kehidupan mewah di rumah Jinda karena aku. Jadi jangan lupakan itu ya. tentu saja tidak akan, Ibu Mertua. Dengar, kita berdua ini punya tujuan yang sama. Kita ingin menghancurkan Ibu Mertua. Aku ingin menghancurkannya sehingga dia tidak dapat pulih dari itu. Dia mungkin masih muda, tapi dia tidak akan bisa menahan serangan dari kita. Dan aku ingin dia menderita seperti wanita tua. Tidak peduli siapapun yang mengalahkannya. Dan ketika kita telah mencapai tujuan kita, maka Aksat dan Gudan pasti sudah hancur berantakan. Aku tidak sabar menunggu saat itu. Kenapa kau datang ke rumah kami? Buka tapannya. Kenapa? Kenapa kau sangat agresif sampai kau tidak punya sopan santun? Apa kau pikir kau memiliki banyak emas di rumah yang akan kucuri atau pencuri akan mengambil dalam hal ini? Sebenarnya kau tidak punya emas, tapi kau memang punya permata, yaitu Aksa. Jangan bicara sampah, katakan padaku kenapa kau kesini. Aku datang ke sini untuk bertemu dengan Aksat. Aku ingin bertemu dengannya. Jangan berbohong, Antara. EJ adalah milikku dan dia akan selalu menjadi milikku, mengerti? Jangan menyebut namanya dengan mulut kotormu itu. Tapi Aksat tidak akan pernah melupakanku sampai akhir napasku. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Hah? Kau malah membawa polisi untuk menangkapku. Tapi apa yang terjadi? Sebaiknya kau berpikir, Aksat akan memberikan nyawanya untuk menjagaku. Dia berjanji untuk melindungiku. Hentikan omong kosongmu, Antara. Akan kukirim kau kembali ke jeruji besi. Berhenti, Antara. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa kau ini sudah kehilangan akal sehat? Hah? Sementara aku sudah menyusun rencana ini dengan susah payah. Seandainya aku tidak menggantikanmu, Gudan pasti sudah mengetahui semuanya. Ayo sini, kenapa kau di situ? Dengar,
Gudan tidak bisa belajar tentangmu dengan biaya berapapun. Dia tidak boleh mengetahui bahwa kau ingin membunuhnya. Dia tidak boleh tahu kalau kau ingin sekali mengakhiri kisah cintanya. Semua ini tergantung pada dirimu sendiri. Keberhasilan rencana kita itu tergantung kepadamu. Apa sekarang kau mengerti? Ayo mengangguk. Bagus. Sekarang cepat pergi dari sini. Jangan sampai ada orang yang melihatmu. Ayo cepat. Apa kau tahu, Gudan? Kau akan menemukan banyak musuh. Tapi kau tidak akan tahu siapa musuhmu yang sebenarnya. Dan mengetahui hal ini bukanlah sesuatu yang mampu kau lakukan, Gudan. Gudan sayang, bawakan cendana dan daun kemangi dari kamarku. Baik. Ini bukan antingnya Antahara. Itu berarti ada orang lain yang merencanakan konspirasi ini. Tidak ada seorang pun di keluarga kami yang memakai ini. Anting siapa ini? Artinya ada orang lain yang konspirasi dalam keluarga ini. Sama seperti Paman EJ, Antara juga menjauhkanku dari orang berjubah hitam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang itu? Tuan Aksat, Iya? ini hari pertama Navatri. Jadi aku pikir untuk memberi makan pada orang miskin. Jadi lakukanlah. Kenapa kau harus bertanya? Sebenarnya, kau tahu aku orang miskin. Jadi aku ingin uang darimu. Tapi, coba kau pikirkan dulu. Kau juga akan melakukan perbuatan baik pada orang lain. Dan ibu yang baru saja lolos dari kematian akan mendapatkan berkah dari orang miskin. Hei, itu bagus sekali, Parv. Dengan kau membantu orang miskin, kau tidak hanya ingin merasa puas, tapi kau juga akan mendapatkan berkah mereka. Aku bangga. Kau melakukan perbuatan baik, nak. Terima kasih, Nenek. Aksan, kau benar tentang Parv. Dia sekarang sudah berubah. Dia sudah menjadi orang baik. Aku berusaha yang terbaik. Bu, berikan Parv semua yang dia inginkan. Aku akan berangkat bekerja. Rasanya aku tidak tahan. Setiap hari aku ditekan oleh Parv. Apa kau sudah gila, ha? Berapa kali aku bilang, jangan datang ke sini siang hari, apalagi dengan baju hitam seperti ini. Jika Gudan melihatmu di sini dan menangkapmu, kau tahu apa yang bisa terjadi, ha? Ada seseorang di luar sana yang kau coba selamatkan. Tapi siapa dia? Sekarang aku tahu pasti bahwa ada seseorang di balik pernikahan Chutki dan pemaksaanmu. Sekarang katakan yang sebenarnya, siapa yang selama ini kau coba selamatkan? Sudah waktunya bagimu untuk mengatakan yang sebenarnya. Demi kepentingan siapa kau rela melepaskanku? Katakan padaku. Ayo. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan.
Gudan, apa-apaan ini ya? Ayo turun dan berikan kuncinya. Apa menurutmu aku bodoh? Jangan berharap aku percaya padamu hanya karena kau mengatakan kau tidak tahu. Ini adalah teknik lamamu, Paman EJ. Tidak ada keantikan lamamu yang akan berhasil pada aku sekarang. Katakan dengan jujur apa masalah sebenarnya. Sampai kau melakukannya, aku tidak akan turun dari mobil. Kau putuskan saja sekarang. Mau tahu apa yang sebenarnya? Aku hanya punya satu jawaban untuk semua pertanyaan. Aku tidak tahan denganmu, Gudan, dan aku membencimu. Dan sekarang aku tidak bisa membuang waktuku dengan menjawab pertanyaan bodohmu itu. Seluruh waktuku tercurah untuk Antara, dan aku ingin menjauhkannya darimu dengan cara apapun, Gudan. Kau mengerti? Jadi berhentilah membuang-buang waktuku sekarang. Jadi kau beralasan bahwa Antara adalah alasan dibalik semuanya. Tapi itu sama sekali tidak benar. Karena aku tahu Antara tidak ada di balik apapun. Kau bisa berbohong padaku, tapi matamu menceritakan kisah yang berbeda. Dan sekarang kau berharap aku mempercayai semua kebohonganmu. Raut wajahmu membuktikan bahwa semua yang kuduga adalah benar. Kau tidak coba untuk menyelamatkan Antara, melainkan orang lain. Siapa itu? Apa kau ingin tahu? Iya. Aku ingin tahu kebenaran. Dengar. Sebenarnya, semua ini bukan urusanmu. Siapa itu Paman EJ? Demi kepentingan siapa kau rela menyerah pada hubungan kita? Aku akan cari tahu siapa dia. Dan sebentar lagi aku akan mengungkap semua kebenaran ini. Gudan mencurigai kita. Dia datang menemuiku saat aku bangun pagi hari. Sebelum semuanya menjadi kacau dan masalahnya terjadi, tolong hapus semua bukti. Jaket, topeng, dan lainnya. Bakar semuanya. Dalam situasi apapun, Gudan tidak boleh mencari tahu tentang. Kenapa kau mengejarku, Gudan? Kau tidak akan bisa mengungkap kebenarannya. Aku rasa dia sudah tertidur pulas. Baiklah, sekarang aku harus lakukan apa yang aku ingin lakukan. Maaf, Gudan. Aku harus membuat rencana sendiri untuk menggagalkan rencana. Aku harus mencampur airmu dengan pil tidur. Aku siap melakukan apapun, Gudan. Untuk bisa menghentikan mencari tahu siapa sebenarnya yang berpakaian hitam itu. Maafkan aku.
Kau harusnya datang tepat waktu. Ini sangat beresiko. Gudan sudah curiga pada kita. Cepat lepas topeng dan jaketnya. Ayo cepat. Semua bukti yang bisa menuntunnya padamu akan aku bakar. Sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Gudan. Paman Eje, aku tahu kau akan menghentikanku untuk menemukan kebenaran. Tapi sayangnya rencanamu telah gagal kali ini. Kebenaran sudah terekam di dalam kamera, Paman Eje. Kebenaran akan terungkap kali ini, Paman Eje. Besok aku akan melihat wajah musuh bebuyutanku. Dan aku akan memastikan bahwa aku menyingkirkan orang itu untuk selamanya. Dia telah berusaha untuk menemukan musuhnya sendiri. Tapi sayangnya, Gudan justru tidak bisa melihat siapa orang itu. Apalagi mencoba mencari tahu siapa namanya. Dengan membakar jaket ini, semua pintu yang bisa membawanya padamu sekarang sudah ditutup. Gudan tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa aku, Revati, saudara tirinya, telah bersekongkol melawannya. Hidup Gudan juga akan terbakar seperti ini. Hidupnya akan hancur berkeping-keping. Ada suatu masa saat aku menganggapnya sebagai saudara. Tapi sekarang tidak lagi. Ini bukan waktunya untuk menjaga hubungan, tapi untuk membalas dendam. Dan aku tidak akan tenang sampai aku menghilangkan cinta Gudan, keluarganya, dan segalanya. Aku akan mengambil semuanya darinya. Bagaimana bisa aku membiarkan dia bahagia setelah dia menghancurkan hidupku? Kau akan punya kesempatan itu, oke? Kita telah merusak hubungan mereka, bukan? Jangan khawatir, Gudan adalah target kita selanjutnya. Dan kau tahu bahwa Aksat telah mengikuti semua perintah kita, mengerti? Kenapa? Kenapa kau meneteskan air mata? Kau harus memberikan semua rasa sakit dan kesedihan pada Gudan. Dengar, semua yang terjadi adalah karena Gudan. Oh, kemarilah. Dengar, Tuhan mungkin telah mengambil seseorang saudara darimu. Anggap saja kalau aku ini adalah kakakmu. Aku di sini, aku akan menjagamu, oke? Aku benci kata itu, saudara. Dia menipuku sepanjang hidupku dengan menganggap aku sebagai adiknya. Dan saat tiba waktunya untuk memenuhi tugasnya sebagai kakak, dia malah menipuku. Kata saudara membuatku sangat sakit. Dan sekarang Gudan dan aku hanyalah sebagai musuh. Tentu saja, aku mengerti. Aku memberi selamatmu. Dan aku pasti akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam kepadanya. Tolong dengar, semua ini tidak akan terjadi seandainya Gudan meninggal hari itu. Aku tidak percaya dia selamat walaupun jatuh dari tebing. Dia ditembak tapi dia selamat. Aku tidak akan memberinya kematian yang mudah. Aku akan membuatnya sangat menderita. Dia harus membayar mahal. Tapi dia tidak akan menemukan kebenaran. Dia tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dan untuk alasan apa, dia akan terus berusaha menemukan kebenaran. Dan dia harus menghadapi kebencian dari suaminya. Dia akan merindukan kematian. Dan kemudian, aku akan laksanakan rencana terakhirku.
hubungan mereka sekarang sudah retak. Dalam arti sebenarnya aku adalah pencipta perseteruan. Tidak peduli siapa nanti yang akan menggigit, kemenangan pasti akan menjadi milikku. Apa kau membakar semua bukti? Pastikan kau tidak membuat kesalahan seperti itu lagi. Gudan seharusnya tidak curiga bahwa kau berada di balik semua ini. Dia juga tidak boleh curiga kalau kebencianmu padanya hanyalah pura-pura. Selama kau terus mengikuti perintahku, maka Gudan akan aman. Tapi kalau kau gagal memberinya rasa sakit yang aku inginkan, maka... Apa yang terjadi denganmu, Revati? Jangan pernah lupa dari mana asalmu. Selama ini, kau selalu menyapa dan memperlakukan Gudan dengan sangat hormat. Dan hari ini, kau sangat membencinya. Akan sangat sulit bagimu untuk meninggalkan jalan yang telah kau pilih, Revati. Perbaiki jalanmu. Aku tidak ingin meninggalkan jalan itu, Aksan. Gudan mendorongku ke tepian. Tidak mungkin aku akan mengampuninya. Hanya aku yang tahu apa yang dia sudah lakukan kepadaku. Dan dia itu bukan kakakku. Dia seorang kriminal. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku berhasil balas dendam padanya. Atau mungkin sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Revati. Kau boleh saja sangat marah, Aksat. Tapi tidak ada yang bisa kau lakukan. Karena cintamu pada Gudan tidak akan bisa menyelamatkannya. Jangan bandingkan cintaku dengan kebencianmu, Revati. Sudah kubilang, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, tapi tidak ada salahnya datang pada Gudan. Meskipun memintamu untuk tidak melakukannya, kau menyerangnya malam itu. Omong kosong apa ini? Berani sekali kau. Meskipun memintamu untuk tidak melakukannya, kau menyerang Gudan. Apa kau sudah gila? Apalagi yang bisa kulakukan? Polisi datang hari ini. Bagaimana kalau keadaan lebih buruk? Dia harus mati. Tolong dengarkan aku baik-baik, Revati. Tidak ada yang harus terjadi pada Gudan. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi Gudan harus aman. Apa kau mengerti? Andai saja kau mendengarkan aku malam itu, Gudan tidak akan sampai mencurigaimu. Revati, kita berdua telah sepakat. Dan kau harus menghormati kesepakatan itu, Revati. Gudan telah kembali ke rumah dengan selamat dan tolong jauhi dia. Tenang, Aksat. Kau tidak perlu khawatir. Kalau aku ingin membunuh Gudan, aku akan lakukan sejak lama. Ya, tempo hari aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Tapi kau bersamaku. Kebencianmu padanya akan menggerogotinya. Dan itu lebih dari cukup bagiku. Dia akan menanggung kebencianmu selama dia bisa. Dia akan mengakhiri hidupnya kalau dia lemah. Diam! Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Gudan. Sepertinya kau sudah lupa kejadian di tebing, ya? Apa kau ingat? Aku ingat dengan jelas apa yang terjadi di tebing malam itu. Dan aku harap kau juga ingat malam itu, Revati. Tentu saja aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Tapi intinya Gudan tidak tahu. Dan dia harusnya tidak tahu apa yang terjadi. Yang harus dia percaya hanyalah kau membencinya. Gudan tidak percaya bahwa aku membencinya, Revati. Dan jika kau pikir kau bisa menyakitinya dengan membuatku berpura-pura benci, maka kau salah, Revati. Kau salah besar. Kalau begitu, Aksat, kau tidak cukup membencinya. Percaya padaku. Kau harus meningkatkan upayamu untuk membenci keberaniannya. Aku yakin dia akan percaya. Aku tidak ada hubungannya dengan kegagalanmu. Aku hanya peduli dengan motifku saja. Dan juga
Kalau cintamu pada Gudan menciptakan hambatan bagiku, maka kau tahu apa yang bisa kulakukan. Aku sudah menghapus semua bukti. Tetapi aku masih punya belati ini. Aksat, kalau kau tidak bisa melakukan yang kuminta, aku akan menusuk dadanya dengan belati ini dan membalas dendam padanya. Tidak akan kubiarkan terjadi apapun pada Gudan. Tidak akan pernah. Itu terlambat. Bagaimana kalau kamera disembunyikan di kuil? Tidak. Bagaimana kalau ada yang menemukannya? Dengan berkatmu, aku akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanku.